Karena KPK memang efektif, mampu. Jadi mudah kok. Cari presiden yang memang punya komitmen sistematis, tegas, ideologis memberantas korupsi. Punya kompetensi. Kayak sekarang nih, dipilih menteri apapun ketika prosedurnya masih sama, dulu sudah sangat bagus periode pertama. Mas Giri masih ingat pasti. Walaupun rame ya. Sebelum diangkat, Presiden meminta kepada KPK rapot orang-orang yang potensial. Di periode kedua nggak ada permintaan rapot itu, bablas anginnya gitu loh. Padahal betul KPK tidak punya quote and unquote hak eksklusif dan spesifik memberikan penilaian, tetapi KPK LHKPN diserahkan kepada KPK, KPK punya track record. Apa salahnya para presiden itu meminta, ini ada daftar. Justru dengan adanya rapot dari KPK sebelum dipilih, itu memudahkan presiden. Dia bisa menolak kepada partai siapapun, saya tidak bisa menerima calon Anda karena KPK menyatakan demikian dan KPK bekerja secara profesional gitu. Jadi ketika Pak Jokowi bilang sudah saya tegaskan tapi tidak meminta pendapat KPK, ya itu mah sesuatu yang sangat naif gitu loh. Nah, jadi yang pertama, cari di mana letak kesalahan. Ya, sangat mudah. KPK bahkan dalam pandangan saya Mas Giri punya inisiatif yang kalau hadis Nabi itu sunnah hasanah. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membangun sunnah yang baik, dia akan dapat 50 pahala gitu loh. Misal gini, pencegahan korupsi, Korsubgap ya, Mas Giri namanya tuh ya. Saya kalau ke PTSP, karena saya di Komisi 2 ya, pelayanan terpadu satu pintu, ke beberapa instansi negara, mereka sangat bangga ketika sudah bekerja sama dengan Korsubgap dari KPK. Buat mereka bilang sangat mudah. Pendampingan KPK itu membuat kita sangat jelas melihat masalah. Mana yang hak kita, mana yang tidak. Ketika KPK mendampingi, maka beragam perizinan justru dipermudah. Prosedurnya jelas, tarifnya jelas, durasinya jelas. Yang itu hak negara hadir dalam melayani. Ini inisiatif KPK tapi tidak pernah diangkat, direkognisi, dijadikan perpres. Keputusan harus seperti ini. Gitu loh. Sama KPK juga melakukan banyak inisiatif. Kajian dengan LIPI. Saya diundang LIPI Mas Giri. Bahas tentang dana parpol. Saya bilang, ini inisiatif bagus sekali, saya bilang. Siapa co-sponsornya? KPK katanya. Dan hasil hitungan KPK luar biasa. Kalau negeri ini mau baik, salah satu solusinya dana parpol dibesarkan. Disesuaikan. Satu suara kalau sekarang masih Rp1.000. Usulan KPK, hasil hitungannya 16.500. Nah, diusulkan separuh 8.000 dulu. Besar buat nah nanti tentu ketika KPK mengusulkan dana parpol per suara naik dari 1.000 jadi 8.000, harus ada reformasi internal partai. Revisi undang-undang parpol diperbaiki, mekanisme demokrasi internal partai diperbaiki. Teman-teman sekalian, memberantas korupsi itu mudah dan bisa ketika kita tahu ilmunya dan punya komitmen. Dua saja kuncinya. Punya kompetensi dan punya komitmen. KPK kita luar biasa. Ketika Vietnam ingin belajar membangun KPK, dia minta ke KPK bantuan. Dikasih Undang-Undang 30 2002. Dipakai penuh undang-undang itu untuk membangun KPK-nya Vietnam. Karena KPK memang efektif, mampu. Jadi mudah kok. Cari presiden yang memang punya komitmen sistematis, tegas, ideologis memberantas korupsi. Punya kompetensi. Banyak sekali para penggiat. Lihat saja kalau KPK diancam
ratusan orang memakai rantai gitu. Ingat kisah cicak versus buaya, baik episode 1 maupun episode 2, Mas Giri. Nah, kompetensi harus ada, yang kedua komitmen. Walaupun berat ya ketika politik dinasti diperkuat, ketika beragam kementerian yang harus dirampingkan, tapi tetap 34 lain-lain sehingga transaksi terjadi, kita sebetulnya sudah bisa menebak ke arah mana kinerja dari pemerintahan yang tidak memiliki komitmen untuk membuat segalanya transparan, reformasi birokrasi terjadi dengan ramping. Tapi kalau peripheral ya hasilnya juga peripheral, mediocre. Itu Bang Aldi, bisa dan mudah memberantas korupsi itu ketika kita punya kompetensi dan komitmen. Terima kasih Bang Aldi.